Shalom, selamat bergabung. Saya sangat bersyukur karena diberikan peluang, kesempatan untuk dapat berkongsi, khususnya untuk bagaimana Tuhan memimpin dan menguatkan saya, serta memberi petunjuk kepada saya untuk terus berada di dalam pelayanan sampai saat ini. Dan saya punya iman bahwa Tuhan akan memakai atau Tuhan akan melakukan perkara besar di dalam pelayanan saya secara pribadi. Demikian juga Anda yang menyaksikan video ini. Saya percaya bahwa ada perkara besar yang Tuhan akan kerjakan melalui kehidupan Anda atau pelayanan Anda. Saya sangat bersyukur, berterima kasih pada Pastor Randy dan juga tim yang mengerjakan Bicara Sabda ini, sehingga kita dapat berkumpul dalam satu platform pada malam hari ini untuk belajar dan mendengarkan sesuatu daripada Tuhan pada kesempatan ini, ya. Oke, sebelum saya meneruskan, lebih baik kita ambil waktu untuk berdoa. Kita akan datang kepada Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan senang melihat persekutuan kita, walaupun melalui alam maya kata orang. Tapi saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari kita ambil waktu berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur pada saat ini, dalam kesempatan ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Saya percaya ada berkat yang akan Engkau nyatakan, ada pelajaran yang Engkau akan berikan kepada kami untuk kami terus kuat dan tetap setia di dalam pelayanan kami, khususnya untuk mengerjakan apa yang menjadi mandat-Mu di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini untuk belajar bersama-sama dan mendengarkan daripada Engkau. Segala pujian hormat hanya bagi Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amen. Oke, saya akan sedikit memperkenalkan diri saya. Nama saya Pastor Alizan Leonardo. Saya bernikah dengan istri saya yang berasal dari Merak Parak. Saya sendiri berasal dari kampung Talantang 2, kota Marudu, dan istri saya dari Merak Parak, kota Marudu, Sabah. Dan kami bersyukur atas anugerah dan kebaikan Tuhan. Sampai hari ini kami dapat menikmati begitu banyak kemurahannya di dalam kehidupan kami. Nah, saya melayani di gereja SIB Elevation, gereja yang terletak di Sri Damansara. Gereja SIB yang ada di Sri Damansara, bahasa Melayu. Gereja ini satu ketika dulu sebenarnya dikenali sebagai SIB Wangsa Permai. Tapi ketika kami berpindah bangunan pada sebelum pandemik 2019, kami membuat keputusan untuk buat identity, satu nama, supaya dimanapun kami akan berpindah, seandainya mungkin satu hari nanti perlu berpindah bangunan lagi, identity SIB Elevation itu tetap tetap ada begitu, dan tidak confuse untuk mengetahui bahwa gereja yang Tuhan percayakan kepada kami itu masih ada. Amin. Dan saya percaya bahwa kita semua bersemangat untuk mengerjakan apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, berhubung dengan Bicara Sabda, beberapa episode atau beberapa kesempatan saya mengikuti, memang banyak berbicara tentang kepimpinan. Maka dengan itu pada hari ini saya juga akan sedikit berkongsi tentang apa yang saya belajar dari kepimpinan dalam kehidupan saya, di dalam pelayanan khususnya. Dan tema daripada pelajaran yang saya akan sampaikan adalah memimpin menelusuri jejak gergasi. Memimpin menelusuri jejak gergasi. Mungkin kedengaran agak pelik tema ini, tetapi apa yang saya maksudkan di dalam tema ini adalah saya mau mengungsikan kepada Anda bahwa kalau saya punya pelayanan, kalau saya ada sampai hari ini dalam pelayanan, itu karena ada orang-orang yang invest hidup mereka, yang melaburkan hidup mereka
untuk saya dapat belajar dari mereka dan mendapat doa, sokongan doa dan dorongan dari orang-orang tersebut. Ya, jadi saya akan banyak bercerita tentang bagaimana saya menjadi anak kepada bapak-bapak rohani saya. Ada beberapa orang yang saya akan highlight, sebenarnya ada banyak, tetapi ada 3 pribadi yang sangat dekat kepada saya, yaitu Pastor Losius dan Pastor atau Reverend Jasmi, mantan Presiden SIB Semenanjung, dan juga Pastor Justin. Ya, mereka bertiga adalah pribadi-pribadi yang selalu, kadang-kadang saya akan, bukan kadang-kadang lah, ada waktu-waktunya saya akan bersama-sama dengan mereka untuk mendengarkan daripada mereka tentang kisah di dalam pelayanan yang mereka lakukan. Nah, mengapa saya katakan memimpin menelusuri jejak Gergasi? Ketiga pribadi ini pastinya bukan size Gergasi, tubuh mereka bukan size Gergasi. Pastor Losius pasti Anda tahu, Reverend Jasmi dan Pastor Justin juga bukan, melihat tubuh mereka bukanlah seperti big show yang besar, tetapi apa yang saya katakan dengan memimpin melewati atau menelusuri jejak Gergasi ini adalah impact mereka dalam hidup saya. Bagaimana Tuhan memberikan impact ataupun memakai mereka menyatakan impact dalam kehidupan saya, sehingga begitu besar apa yang saya pelajari itu di dalam kehidupan saya dapat melihat bahwa hasil daripada apa yang mereka invest dalam hidup saya itu membuatkan saya bertahan dalam pelayanan, malahan ada pengharapan dapat melihat iman di dalam pelayanan ke depan. Nah, semua ini, semua apa yang berlaku ini berjalan mungkin secara langsung atau tidak langsung. Yang pertama, mereka adalah seperti sahabat saya, tetapi yang seterusnya mereka saya anggap sebagai mentor ataupun lebih dikenali sebagai bapak rohani. Nah, sebelum saya mau meneruskan apa yang saya mau kongsikan dalam beberapa menit ke depan ini, saya mau baca 2 raja-raja, ayat yang cukup terkenal, firman Tuhan yang saya percaya kita selalu dengar, dan mungkin pernah dikhotbahkan oleh kita, malahan selalu beritahu kalau Anda menyaksikan dan boleh komen di chat, beritahu saya pernah khotbahkan ayat ini, haleluya. Dan bukan terlalu asing buat kita ya. Oke, saya mau baca firman Tuhan ini, 2 Raja-Raja 2. Sebenarnya saya mau baca ayat 6 sehingga kisah ini berakhir di dalam ayat 18. Tetapi saya akan baca beberapa ayat. Oke, beberapa ayat saja, tapi poin-poin pelajaran kita akan dapatkan dari seluruh pembacaan ini. Nah, ayat 9 berkata, dan sesudah mereka sampai di seberang, ini dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 9, dan sesudah mereka sampai di seberang berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak ku lakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya lah pakaian dan dikoyakannya lah menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di depan sungai Yordan. Nah, sebelum saya kembali kepada
tema saya ataupun apa yang saya mau kongsikan kepada Anda, saya percaya kita semua familiar ataupun mengetahui tentang cerita Elia dan Elisa ini. Sesuai dengan pembelajaran kita, komentari yang kita baca, kita akan melihat bahwa dalam peristiwa ini ada banyak tafsiran yang luar biasa tentang bagaimana Tuhan memberikan mandat kepada Elia dan seterusnya dipercayakan kepada Elisa. Dan peristiwa ini melambangkan ataupun menggambarkan tentang sebuah menerajui leadership atau kepimpinan yang selama ini dipegang oleh Elia sebagai nabi dan akhirnya diturunkan kepada Elisa. Jadi dalam cerita ini kita memahami bahwa dalam Alkitab begitu jelas menunjukkan atau memberikan kepada kita pelajaran tentang bagaimana menjadi anak rohani dan bapa rohani. Saya akan membawa Anda mempelajari atau melihat bersama-sama sekurang-kurangnya ada 3 poin yang penting yang berlaku kepada Elia dan Elisa di dalam pelayanan. Bagaimana akhirnya Elisa yang akhirnya mengambil alih pelayanan Elia. Ya, jadi ada 3 perkara yang saya mau kongsikan di sini tentang related ataupun bagaimana kaitannya dengan kehidupan saya yang dimentor oleh beberapa hamba Tuhan yang saya sebutkan sebentar tadi, yang punya hubungan mentoring dengan mereka, dan apa yang kita akan lihat di dalam peristiwa pelayanan Elia dengan Elisa ini. Nah, yang pertama adalah seorang anak rohani harus melakukan sesuatu yang boleh membantu bapa rohaninya. Kita perlu sebagai anak rohani, saya belajar di dalam perjalanan kami dengan Pastor Lucius khususnya, yang dekat dengan saya sekarang. Ada banyak perkara yang saya coba untuk bukan hanya meminta dia menolong saya dalam beberapa perkara, tetapi saya coba untuk involve dan menolong dia dalam beberapa pelayanan yang dia lakukan, khususnya yang memerlukan pertolongan. Nah, apa yang seringkali kita dengar tentang mentoring atau bapa rohani. Kadang-kadang kita berpikir bahwa anak rohani itu harus datang kepada bapa rohaninya dan belajar dan selepas itu kembali ke tempat pelayanan atau mungkin seperti itu. Tetapi sebenarnya anak rohani harus punya komitmen yang lebih dekat dengan bapa rohaninya. Nah, apa yang saya maksudkan dengan melakukan sesuatu yang boleh membantu bapa rohani? Apa kaitannya dengan Elia dan Elisa? Kalau kita lihat ayat 6, dikatakan berkatalah Elia di dalam firman Tuhan, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, kata Elisa, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. Kalau kita lihat di sini, Elisa tetap mau bersama-sama dengan Elia. Maksudnya dia mau melakukan extra miles di dalam relationship mereka sebagai seorang yang belajar dari bapa rohaninya, yaitu Elia sendiri. Nah, kalau kita lihat di dalam pembacaan ini, kita mengerti bahwa seorang anak rohani itu harus buat sesuatu yang extra mile untuk menolong ataupun bukan hanya belajar tetapi untuk menolong, melayani khususnya untuk bapa rohani yang selama ini invest kehidupan mereka kepada anak-anak rohani mereka. Nah, saya mau katakan begini, karena ketika kita melakukan sesuatu yang lebih kepada seseorang, secara tidak langsung kita melangkah masuk lebih dalam perhubungan kepada pribadi tersebut. Ketika kita melakukan extra mile dengan
Bapa rohani kita melakukan sesuatu yang lebih dari biasa, kita semakin dekat dengan pribadi tersebut. Jadi secara rohani kita juga akan semakin banyak mendapat impatasi rohani daripada Bapa rohani kita. Nah, ketika kita melakukan sesuatu yang lebih, kita menunjukkan betapa bersungguh-sungguhnya kita dengan apa yang kita lakukan. Demikian juga hubungan kita dengan Bapa rohani. Ketika kita melakukan lebih seperti Elisa tadi, dia katakan, saya tetap bersama-sama dengan engkau, saya tetap mengikuti engkau, itu extra miles. Dan saya percaya Elia sendiri melihat Elisa bersungguh-sungguh. Nah, Bapa rohani saya percaya mau melihat anak rohani mereka bersungguh-sungguh untuk belajar daripada mereka. Bukan hanya mau mencari Bapa rohani pada waktu-waktu ada keperluan-keperluan tertentu dan pada waktu ada pergumulan barulah mau mencari Bapa rohani. Itu bukan hubungan sebagai Bapa rohani dan anak rohani yang sehat. Yang seterusnya ketika kita melakukan lebih, saya percaya kita sedang membangun kepercayaan dalam hubungan kita. Perkara ini berlaku dalam apapun aspek kehidupan. Jadi kalau kita melakukan lebih, kita sedang membangun kepercayaan kepada Bapa rohani. Ada banyak pelayanan yang saya terlibat dalam pelayanan saya itu. Sebab Bapa-Bapa rohani saya memberikan kepercayaan kepada saya untuk melakukannya. Dan puji Tuhan, melalui pelayanan-pelayanan yang mereka percayakan kepada saya belajar banyak. Dan saya dibangun sampai hari ini, saya terus kuat di dalam pelayanan. Walaupun ada tantangan, ada cabaran, ada waktunya kuat, ada waktunya lemah. Tetapi tetap bertahan. Mengapa? Sebab hasil daripada kepercayaan dan didikan daripada Bapa-Bapa rohani yang percaya kepada kita. Nah, saya juga mempelajari bahwa pada waktu saya melakukan sesuatu yang lebih kepada Bapa rohani saya, ianya akan mengalir kepada anak-anak rohani kita. Pasti anak-anak rohani kita juga akan melakukan sesuatu karena melihat komitmen kita dengan Bapa rohani kita. Nah, di gereja SIB Elevation, mereka tahu siapa Bapa rohani saya. Mereka jemaat tahu, khususnya pemimpin-pemimpin utama, tim pelayanan, mereka tahu siapa Bapa rohani saya. Dan mereka lihat bagaimana saya melayani mereka. Dan akhirnya mereka juga mau melakukan hal yang sama kepada saya, karena saya adalah Bapa rohani mereka. Puji Tuhan, karena hubungan itu terjadi seperti itu. Nah, nota pentingnya adalah bukan supaya kita mendapat sesuatu, ya. Kalau saya anak rohani, kalau saya buat lebih, saya akan mendapat sesuatu. Bukan itu hal yang kita ingin capai. Tetapi itulah berkat ataupun hukum, saya panggilnya sebagai hukum tabur dan tuai di dalam mentoring konteks, ya, di dalam bagaimana kita mengerjakan Bapa rohani dan anak rohani. Ketika anak rohani mau melakukan sesuatu yang lebih kepada Bapa rohaninya, Tuhan pasti memberkati anak rohani itu. Amin. Jadi bukan hanya sebatas kita boleh selfie dengan seseorang yang sudah cukup terkenal dalam pelayanan, kemudian kita memberitahu kepada dunia, ini Bapa rohani saya, tengok gak ada selfie. Walaupun sebenarnya selfie itu sangat bagus dengan Bapa rohani, ya. Tapi maksud saya adalah kita perlu do extra miles di dalam hubungan kita dengan Bapa rohani kita. Nah, yang kedua yang saya mau kongsikan adalah kita perlu belajar bagaimana mereka membangun kerohanian mereka. Bagaimana Bapa rohani kita sendiri itu membangun spiritual life mereka. Karena Bapa rohani saya, Pastor Losius, bagi Anda yang menyaksikan video ini, mungkin ada di antara Anda yang tahu bahwa kalau di Sabah itu, beliau adalah salah seorang pengkhotbah yang digemari. Kalau di gereja tempat pelayanan saya sendiri, mereka ternanti-nanti. Di gereja tempat saya melayani itu, favorite mereka itu adalah Pastor Losius kalau jadi pengkhotbah di gereja. Nah, saya bersyukur karena itulah identiti Bapa rohani saya.
Dan Pastor Justin juga, kalau kamu kenal Pastor Justin, luar biasa. Dia pernah menjadi setiausaha di Sabah, SIB Sabah, dan pemimpin youth PMM di sana satu ketika dulu. Luar biasa, mereka ini gergasi di dalam pelayanan. Dan Reverend Jasmi, mantan presiden SIB Semenanjung, dan saya pernah bekerja bersama-sama dengan dia. Luar biasa apa yang mereka lakukan. Boleh saja saya mau ikuti jejak mereka, mau mengikuti pelayanan mereka, mau supaya mereka ini benar-benar jadi apapun yang saya buat seperti mereka, ya. Tetapi sebenarnya sebagai anak rohani, belajar skill mereka itu sesuatu yang penting, tetapi yang paling penting dari semuanya adalah kita perlu belajar apa yang membuatkan mereka ada di situ. Karena yang membuatkan mereka ada di situ pasti pengurapan, anointing daripada Tuhan. Dan bagaimana hubungan mereka dengan Tuhan. Amin. Nah, itu sebabnya saya katakan yang kedua ini kita perlu belajar bagaimana mereka membangun kehidupan rohani mereka. Bukan hanya coba untuk belajar skill. Memang akhirnya sebenarnya kita ini akan kelihatan seperti Bapa rohani kita. Tetapi yang paling penting bagi saya adalah kita perlu belajar bagaimana mereka membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, kalau kita lihat, kita perhatikan di dalam ayat 9 dari pembacaan kita. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepadanya, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Elisa menjawab, biarlah kiranya aku mendapat bagian dari rohmu. Bagian dari rohmu ini menarik sekali. Karena saya percaya ini adalah sebuah bahagian yang hanya berlaku di antara hubungan Elia dengan Tuhan. Ini pengurapan, anointing. Dan itu yang sebenarnya double portion yang Elisa inginkan adalah supaya dia boleh hidup lebih dekat dengan Tuhan, lebih melakukan perkara yang menyenangkan hati Tuhan 2 kali ganda daripada Elia. Jadi ini doa saya sebenarnya. Saya katakan kepada Tuhan bahwa Tuhan tolong ajar saya bagaimana saya boleh hidup dengan Engkau, lebih dekat dengan Engkau. Bukan mau bertanding dengan Bapa rohani, jangan salah paham. Tetapi maksud saya adalah sampai sebegitu sekali kita merindukan bagaimana kita dekat dengan Tuhan. Jadi yang kita perlukan adalah bukan sekadar belajar skill mereka. Penting ya, penting. Saya duduk dengan Pastor Lucius kadang-kadang berjam untuk belajar skill dalam beberapa perkara dalam kepimpinan. Nah, puji Tuhan ada orang-orang yang invest kehidupan kepada saya. Seperti Pastor Justin, saya pernah di rumah Pastor Justin dan kami bercerita tentang kepimpinan itu sampai sekitar jam 2 pagi ya, untuk bercerita. Kalau di Sabah itu jam 2 pagi itu memang pagi. Jadi praise the Lord, mereka sangat invest banyak dalam kehidupan saya. Nah, sangat penting untuk belajar kebolehan dan kelebihan seseorang. Tetapi Tuhan tertarik dengan mereka yang mau belajar bagaimana kehidupan rohaninya dibangun dalam hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena saya percaya kalau Anda bertanya kepada Pastor Lucius, Anda bertanya kepada Reverend Jasmi, Anda bertanya kepada Pastor Justin, apa yang mereka harapkan berlaku kepada anak-anak rohani mereka. Karena bukan hanya saya, anak rohani mereka, ada banyak anak rohani mereka yang mereka investkan hidup mereka, mereka laburkan hidup mereka kepada anak-anak rohani ini. Kalau Anda bertanya kepada mereka, saya percaya bahwa mereka akan menjawab hal yang sama. Mereka rindu supaya mereka berhasil dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Karena apa gunanya penuh dengan skill? Apa gunanya kita berkhotbah di tempat-tempat yang cukup terkenal kalau yang kita andalkan cuma skill, cuma
kekuatan kita, bukan pengurapan daripada Tuhan. Itu sebabnya di dalam pelayanan ini sangat penting. Yang ketiga ataupun yang terakhir, sebagai anak rohani kita perlu menang atas gambar diri. Katakan menang atas gambar diri. Nah, perkara ketiga ini mungkin sedikit Anda juga akan berpikir bahwa apa kaitannya dengan Bapak rohani dan anak rohani. Nah, saya mau menyampaikan satu kesaksian karena kesempatan yang diberikan. Saya pernah berkhotbah di satu gereja untuk pelayanan Christmas. Dan gereja itu agak besar juga. Kalau saya perkirakan pada waktu itu sekitar 500-600 jemaat yang ada di kampung itu. Dan mereka ada 3 sesi ibadah. Dan selesai saya berkhotbah di sesi yang kedua, ada seorang penatua yang bertemu dengan saya. Dia katakan seperti ini, "Pastor, pelayanan kamu, khotbah kamu luar biasa." Wow, saya sangat terhibur dengan perkataannya. Puji Tuhan, dalam hati saya seperti melambung-lambung. Dan saya bersyukur kepada Tuhan untuk confirmation ataupun sama ada itu, karena saya lihat wajahnya tulus, haleluya ya. Dia mengungkapkan dengan tulus, "Kamu punya khotbah, wow, bersemangat luar biasa." Tapi ada satu statement yang dia sambungkan dari perkataan ini yang membuatkan saya berpikir beberapa kali. Dia katakan seperti ini, "Macam Pastor Losius." Sekali lagi, saya ungkapkan penuh semua ungkapannya. Dia katakan, "Khotbah kamu hebat, khotbah kamu bersemangat luar biasa, macam Pastor Losius." Dari sisi yang lain, saya sebenarnya bersuka cita karena apa tidaknya kalau saya disamakan dengan seorang pengkhotbah yang sudah cukup terkenal, wah, saya kan bersuka cita sepatutnya. Tetapi dari sudut yang lain, saya merasa seperti ini serius, ini yang berlaku. Saya merasakan seperti ini, saya merasa bahwa wow, yang mereka harapkan adalah seperti Pastor Losius. Bagaimana kalau karena itu sesi kedua, bagaimana kalau sesi ketiga, expectation mereka tidak tercapai seperti yang Pastor Losius biasa lakukan. Bagaimana? Nah, itu sebabnya seorang anak rohani perlu menang dengan image diri. Kita perlu mengerti bahwa kita memang ingin mencapai dan mau jadi seperti Bapa rohani kita. Tetapi kita perlu memahami bahwa kita ada gaya tersendiri, ada cara tersendiri, ada karakter yang Tuhan sendiri bangunkan di dalam hidup kita, ada pribadi kita yang spesifik yang Tuhan sudah ciptakan di dalam kita tanpa menjadi seperti Bapa rohani kita. Sangat bagus sebenarnya, tetapi kita perlu menang. Seandainya bagaimana kalau kita melihat keberhasilan Bapa rohani kita, keberhasilan Bapa rohani kita, tetapi kita sebagai anak rohani belum mencapai apa yang dia capai, ataupun tidak pernah akan berada di sana. Kadang-kadang kalau kita tidak menang atas gambar diri, kita akan menjadi jealous dengan Bapa rohani kita. Wah, kenapa Bapa rohani saya buat seperti ini dan kelihatan seperti hebat, dipakai Tuhan dengan luar biasa, tapi saya tidak. Nah, sebagai anak rohani kita perlu menang atas image diri kita. Kalau kita lihat Elisa, selepas Elia naik ke surga, dia juga melakukan mujizat yang sama. Yang orang Indonesia katakan persis, yang sama. Dikatakan dalam firman Tuhan, dia memukul air itu, dan air itu berpecah seperti yang Elia lakukan. Nah, tapi tidak selamanya, tidak dalam mujizat-mujizat yang seterusnya,
Elisa ada cara yang tersendiri. Karena yang Tuhan ajarkan kepadanya berbeza dengan bapa rohaninya. Amin. Jadi kita perlu menang dengan image diri. Dan kalau kita lihat di dalam ayat seterusnya, kalau Anda boleh sempat membaca dalam ayat 14 hingga 15, 50 orang yang bersama-sama dengan mereka itu, ketika Elisa kembali kepada mereka, mereka masih mau mencari Elia, walaupun Elia sudah diangkat ke surga. Kadang-kadang ketika kita hadir mewakili Bapa rohani kita, orang masih mengharapkan Bapa rohani kita yang ada di situ, betul? Nah, kadang-kadang saya ada di dalam satu pelayanan yang sebenarnya Pastor Lucius yang hadir, tapi karena dia ada beberapa sebab dan dia minta saya hadir dan saya ada di situ, tidak kurang yang expect, yang mereka mengharapkan adalah seperti Pastor Lucius. Tetapi yang menarik sekali, Tuhan ada cara untuk memakai kita. Tuhan ada cara yang tersendiri untuk bekerja di dalam kehidupan kita. Kita perlu menang dengan image diri kita. Itu sebabnya saya selalu katakan begini, kalau kita menerima sesuatu dari Bapa rohani kita, yang pertama dalam kita perlu meniru mereka. Yang pertama, step pertama meniru itu tidak masalah. Tapi yang seterusnya adalah innovate apa yang kita sudah pelajari itu. Imitate dan innovate, ya. Kita selamanya kita meniru. Ada sampai satu tahap itu kita perlu innovate sesuai dengan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, saya mau baca ini. Ketika seseorang memiliki image diri yang benar di hadapan Tuhan, ia akan berusaha mencari nasihat dari bapa-bapa rohani, sehingga akhirnya keputusan yang ia lakukan diperkayakan dan dipertajamkan. Kita perlukan bapa rohani, tetapi kita perlu menang atas image diri kita. Amin. Karena tidak selalunya kita mencapai apa yang bapa rohani kita sudah capai. Itu sebabnya sangat penting. Sekali lagi saya mau memperingatkan bahwa kita perlu punya image diri yang benar. Nah, saya mau akhiri dengan sebuah kesaksian singkat sebelum saya selesai. Nah, dalam hidup saya melayani, masuk dalam pelayanan itu karena waktu itu saya di sekolah latihan pemuridan asas di Tagaro untuk ambil sijil. Dan apa yang terjadi adalah kami sudah cukup biasa untuk melakukan sendiri apa yang kami buat di dalam pelayanan. Karena kami dihantar di pedalaman-pedalaman di Kota Marudu, cari makan sendiri. Maksudnya kita dihantar di gereja dan kita sendirilah yang cari bagaimana kita boleh survive di sana. Dan sementara itu melayani beberapa orang jemaat yang ada di situ. Dan puji Tuhan untuk pengalaman itu. Tetapi ketika saya sudah sampai di Semenanjung dalam pelayanan, apa yang berlaku adalah saya masih dengan sikap itu. Coba untuk survive sendiri. Tidak mau belajar dari orang lain. Khususnya tidak mau mencari bapa rohani. Tidak ada membangun talian yang serius dengan orang-orang yang boleh membimbing saya di dalam pelayanan. Sampailah saya menyadari bahwa selama ini ada roh Rambo dalam hidup saya. Mungkin ada yang bertanya, mana ada dalam Alkitab Pastor roh Rambo? Ya, memang di Alkitab tidak ada roh Rambo. Ya, tapi apa yang saya coba beritahu adalah kadang-kadang kita itu mau menjadi seperti Rambo. Kalau kamu pernah melihat movie tentang Rambo itu, dia sendirian akan bertarung dengan musuh yang ratusan atau ribuan musuh. Dan itu luar biasa, walaupun dia menang tapi berdarah-darah, hampir mati dan sebagainya. Dalam pelayanan kita tidak boleh seperti itu. Kita perlu orang-orang yang boleh mendoakan kita perlu bapa rohani. Jadi sampai satu tahap saya singkatkan cerita, saya bertemu dengan Pastor Lucius dan sebenarnya saya kenal Reverend Jasmi dan Pastor Justin juga dan beberapa hamba Tuhan yang lain yang jadi impact dalam hidup saya itu melalui
hubungan saya dengan Pastor Lesius yang merupakan bapak rohani saya. Nah, menariknya adalah saya tidak pernah mendengar orang atau jemaat sendiri berkata kepada saya ya, Pastor, kamu adalah bapak rohani saya. Saya tidak pernah dengar selama saya ada dalam pelayanan sampai pada 2012 kalau saya tidak silap. Ketika saya dalam satu seminar, saya bersama dengan Pastor Lesius dan beberapa jemaat SIB Wangsa Permai waktu itu yang sekarang ini di gereja SIB Elevation. Saya katakan kepada mereka, hari ini saya mau confess, saya mau akui yang saya ada bapak rohani dan nama bapak rohani saya adalah Pastor Lesius. Dan waktu itu saya didoakan oleh Pastor Lesius. Saya masih ingat kami menangis, kami terus-menerus mengalami lawatan Tuhan pada waktu itu. Saya tidak tahu kalau Pastor Lesius bersama-sama menyaksikan program ini. Saya percaya dia masih ingat semua itu dan ada beberapa yang juga ada di situ, termasuk Reverend Jasmi ada di situ. Dan selepas berlalu hari itu, ketika kami kembali di gereja dalam pelayanan biasa, dari saat itu ada jemaat-jemaat yang sampai hari ini sebenarnya kalau saya ingat kisah ini luar biasa karena mereka bertemu dengan saya berkata, Pastor, bermula hari ini kamu adalah bapak rohani saya. Pastor, bermula hari ini kamu adalah bapak rohani saya. Puji Tuhan. Walaupun pribadi-pribadi ini tidak ada lagi di SIB Elevation hari ini. Tapi ketika mereka balik di kampung mereka menjadi pemimpin-pemimpin, mereka menjadi penatua, dan mereka juga menjadi pemimpin-pemimpin di gereja mereka. Saya minta maaf karena ini terlalu singkat untuk mengungsikan hal yang begitu luas. Tapi saya percaya bahwa mentoring ataupun pembapaan rohani itu secara sengaja perlu kita buat. Dan perlu ada orang yang selalu memimpin kita. Karena mereka akan meninggalkan jejak-jejak yang besar dalam hidup kita. Itu sebabnya dalam tema ini saya katakan memimpin menelusuri jejak gergasi. Dan saya percaya ketika kita ada bapak rohani yang jelas, kita juga akan bakal melakukan pelayanan-pelayanan yang mungkin bukan seperti sepenuhnya apa yang mereka capai dalam pelayanan mereka. Tetapi kita juga akan melakukan pelayanan seperti yang Tuhan inginkan kita lakukan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur kami mendengarkan Engkau sebentar tadi. Begitu dahsyat dan luar biasa Tuhan bekerja dalam hidup kami. Kami bersyukur dengan sangat dalam di dalam pribadi kami. Karena Tuhan itu baik menghantar orang-orang yang tepat dalam kehidupan kami. Pada malam ini kalau ada anak-anakmu yang menyaksikan video ini, yang mendengar sesuatu yang bermanfaat, yang baru buat mereka, saya berdoa supaya mereka mulai dapat memiliki ataupun Tuhan mulai mengerjakan hal seperti yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya, dalam kehidupan setiap anak-anakmu yang menyaksikan perkongsian ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.